Hai Commerce, welcome back to Telekom Podcast. Kenalin, gue Ardi dan hari ini gue bakal ngobrolin yang seru nih tentang playlist musik. Sebelum itu, kenalin dulu nih partner gue. Hai Commerce, gue Tizra. Hari ini kita bakal ngebahas tentang musik. Siapa nih di sini yang belum suka musik? Yang pagi dengerin musik, siang dengerin musik, sore dengerin musik, bahkan galau pun dengerin musik. Zaman sekarang nih ya kak ya, cewek-cewek tuh kalau mau beberes tuh pasti mereka dengerin musik. Pasti itu. Untuk ngumpulin mood mereka lebih semangat untuk mereka beberes gitu loh kak. Oke. Tapi gue juga sebenarnya untuk ngelakuin sesuatu hal tuh lebih enak emang dengerin musik. Bener. Kayak sekedar nugas aja pasti kita dengerin musik ya sih. Lu pasti dengerin musik. Nah kalau untuk itu sih gue punya playlist tersendiri nih, yang bener-bener top playlist gue lah istilah. Akhir-akhir ini gue lebih sering dengerin lagu psychedelic sih. Karena menurut gue genre itu lebih enak buat dibawa nyantai aja gitu. Nah kalau lo sendiri kira-kira punya nggak playlist favorit lo? Gue ada playlist pop. Gue suka ngedengerin lagunya Ed Sheeran, Perfect. Gue juga suka ngedengerin lagunya Wendy. Playlist itu sih yang sering gue dengerin. Yang bikin gue semangat. Tapi lagunya Ed Sheeran tuh kan juga banyak tuh ya yang bikin semangat. Kayak apa sih waktu Perfect. Udah satunya lagi yang mana tuh? Sehidup Sesurga? Bukan dong. Bukan Gimana sih? Sorry. Ya pokoknya adalah itu gue suka banget. Kalau gue tuh yang bikin semangat banget tuh justru lagu-lagu rock, lagu-lagu metal. Karena menurut gue kayak dentuman drumnya, petikan gitarnya, betotan bassnya itu kayak asik banget kayaknya kalau gue pecah gitu ya. Pecah banget men. Apalagi lagu itu lebih seru kalau didengerin pas belajar dan bawa musik. Itu enak banget. Menurut lo nih, lo punya nggak sesuatu playlist? Dan playlist itu paling enak dibawa apa? Ada nggak? Iya, salah satunya beberes itu kak. Beberes itu? Iya. Dengan lagu pop itu ya? Iya benar. Itu kenapa sih? Kenapa gua akhirnya denger banyak ya? Mungkin lebih easy listening ya. Tapi kalau dari lo sendiri kenapa lebih suka pop? Ya, salah satunya itu mungkin enak didengar, sama keduanya itu liriknya tuh ngepas gitu di gua. Semua lagu yang gua dengar itu pasti ngepas di gua. Pas banget. Iya. Keresahan dan pengalaman hidupnya mungkin kena banget sama lirik-liriknya. Banget. Terutama lagu Ed Sheeran itu menurut lo tadi. Iya. Oke, keren banget. Apalagi nggak hanya sekedar menjadi playlist doang nggak sih musik? Iya. Playlist musik ini nggak cuman kayak playlist itu udah nggak gitu lagi zaman sekarang menurut gua. Lebih ke arah kayak diri lo itu dikenal dari playlist lo. Iya. Bener nggak sih? Bener. Jadi apa yang lo dengerin itu menggambarkan itulah diri lo. Iya benar. Dan menurut lo sejalan nggak dengan apa yang lo dengerin dan presentasi lo? Iya sejalan kak. Sejalan banget. Kayak menggambarkan lagu itu kalau didengarkan berarti kitanya suka dan kitanya masuk gitu kan. Berarti menggambarkan kayak wah gue banget nih lagu ini. Jadi ya benar, apa arti dari musik itu menggambarkan kepribadian kita itu ya benar. Di zaman sekarang itu orang-orang itu pada tuker-tukeran playlist kak. Bahkan bukan untuk PDKT. Ada juga orang yang baru kenalan, mereka tukeran playlist. Mereka tukeran playlist dan mereka pengen tahu kepribadian mereka itu kayak gimana kalau dengan melihat kelompok playlist mereka itu. Ya. Bahkan nggak tanpa kita tanya pun, mereka menunjukkan playlist mereka. Iya benar. Sekarang kalau zaman sekarang nih di bio IG tadi. Iya benar. Benar banget. Dia bangga gitu ya, nggak salah dan itu justru menurut gua keren. Cuman yang nggak keren itu adalah ada orang yang menggunakan asumsinya berdasarkan playlist orang. Gua biasanya dengerin lagu rock, metal segala macam, biasanya langsung dicap orang sebagai orang yang asal-asalan. Itu gua nggak suka banget sih sama orang-orang yang
sembarangan membuat asumsi hanya berdasarkan playlist musik itu terlalu remeh sebenarnya. Cuman kalau untuk orang yang pengen mempresentasikan dirinya lewat musik itu nggak salah juga menurut gue itu salah satu hal yang kreatif dari manusia loh. Benar. Setuju nggak sih? Yang harus diapresiasi. Iya, yang harus diapresiasi. Jadi intinya penggemar musik itu kan beragam macam ya. Beragam macam. Nggak semua musik, nggak semua genre itu bakal disukain sama semua orang. Mereka punya pasarnya masing-masing. Jadi menurut gua untuk orang yang suka menjudge selera musik orang lain itu mending jangan deh. Soalnya selera lo sama selera dia kan beda. Pasarnya juga beda. Jadi kalau selagi itu enak didengar, kenapa harus dijudge gitu kan? Tapi kalau dari lo sendiri nih, lo sering nggak sih denger lagu yang menurut lo genrenya itu playlistnya itu nggak sesuai lo gitu. Tapi lo sering nggak denger? Sering. Contohnya kayak di jedak jeduk atau di JDJ remix tuh Barudak Bandung. Gue dibilang suka juga enggak, tapi kalau denger lagunya itu seneng, kayak semangat, ada positif vibe-nya masuk gitu. Kita ikut hype-nya. Iya benar. Ikut hype dari lagunya. Iya. Tanpa kita sadari, terkadang kita ngeliat orang denger lagu itu kita menganggap remeh. Benar. Kayak gue sering banget ada orang yang kayak dengerin lagu-lagu di Jeremy Indo gitu, bukannya bermaksud meremehkan, tetapi gue ngeliatnya tuh kayak, wah nih unik banget gitu. Gak ada nyanyian, hanya sekedar musik yang gitu doang, dan dia enjoy, dan didengerinnya pas ngambil wudhu kalau nggak salah. Serius lo ngambil wudhu? Enggak sih. Pokoknya momennya tuh nggak tepat gitu loh, maksud gue. Momen dengerin lagunya dan lagunya tuh nggak tepat banget menurut gue. Dan itu sering banget. Tapi setelah gue dengerin, enjoy juga ternyata gitu. Nggak usah ngehujat sih menurut gue, tapi lebih ke arah yakinin aja nggak sih? Iya benar. Selera manusia itu beda-beda. Beda-beda. Sama tuh dangdut. Itu. Jadi masalah juga, bukan permasalahan sih, tapi lebih kayak orang-orang yang suka dangdut itu kadang mereka lebih di gimana ya, sama orang-orang yang suka genre lain tuh kayak pandang remeh. Dipandang remeh. Iya, padahal kan dangdut itu cara kita nyanyi itu susah loh Kak. Susah banget. Apalagi dangdut itu salah satu istilahnya tradisi nggak sih, salah satu budaya dari Indonesia. Iya benar, nggak semua negara itu punya dangdut, ya kan. Jadi memang penurunan dari budaya Melayu ya. Iya benar. Dan itu ada di dangdut gitu. Itu sebenarnya Caca Handika itu memang dibuat untuk bapak-bapak. Cuman nggak ada salahnya kita untuk dengerin Caca Handika. Benar. Tapi menurut gua untuk zaman sekarang kayaknya udah agak mendingan. Karena kita tahu sendiri Phil Koplo. Iya benar. Sudah merajalela, sudah mulai bermunculan, ya kan? Sudah makin banyak musisi-musisi. Ada juga zaman dulu itu namanya Barakatak. Banyak lagu-lagu yang merepresentasikan sedikit dangdut atau sedikit lagu-lagu yang agak mengayun-ngayun tuh mulai didengar. Iya. Kangen Band. Dulu kita sering banget memandang remeh terhadap playlist dari Kangen Band. Tapi sekarang Synchronize dan lain-lain. Kangen Band nyanyi semuanya singalong, men. Iya, bener. Jadi zaman sekarang menurut gua udah mulai jarang dan mulai ditinggalkan lah kesan-kesan negatif itu bagus sih untuk pecinta-pecinta musik. Ngomongin tentang tuker-tukeran playlist, sebelumnya lu pernah nggak sih tukeran playlist sama doi? Kalau untuk tukar-tukaran sih perihal itu gue nggak pernah ya Kak. Karena selera musik gue sama doi gue tuh beda. Dan ya paling gue kalau mau ngode-ngode gitu lewat Snapgram. Kalau itu dia peka, kalau nggak peka ya paling cuma di skip sama dia. Biasanya lu dengerin, biasanya lu nyindir dia lewat SG itu lagu apa? Misal contoh kayak lagu Buaya Darat. Iya bisa, udahnya lagu ini Tenda Biru.
Tenda biru gua masuk. Agak ini ya, agak di luar nalar ya. Iya. Agak di luar nurul ya. Soalnya Gitu. waktu itu kan hampir tinggal nih. Nik ditinggal Nik Nih. Surya. Mm-mm. Ditinggal Nik apa deh? Nikah. Oh. Jadi ya udah waktu itu kayak Turut berduka cita lah ya. kayak sedih. Apa? Ya, gue pasang lagu itu karena pas banget kan Mm-mm. Tenda Biru. Gimana sih lagu? Tak sengaja lewat depan rumah. Dan kenapa harus Tenda Biru? Oke. Itu menurut gua keren. Walaupun di luar nalar keren sih. Gue pribadi sih nggak pernah sih tukeran playlist, dan menurut gue itu hal yang buang-buang waktu lah. Soalnya pasangan gue juga nggak terlalu suka banget sama playlist gue. Karena beda selera gitu. Beda ya? selera, beda banget. Dia termasuk orang yang kita kritik lagi. Gue dengerin lagu gue dibilang pemuja setan tuh. Karena playlist lo Metallica Iya. gitu ya. Itu bukan pemuja setan. Itu karya musik yang gue hargai. Iya, benar. Berbeda dengan dia. Memang kita tuh harus ngasih edukasi tuh dimulai dari orang-orang terdekat. Itu ujian yang gue sedih banget ya hidup gue. Oke, kali ini kita udah sejauh ini nih pembahasannya, dan kayaknya penutupnya agak patah, cuman nggak apa-apa. Oke, sebelum closing gue ada pantun nih Kak. Kasih tahu Dra. Barang lama terlihat antik, Cakep. dibawa ke kota Gresik. Cakep. Hidup ceria dengan bermusik, bikin suasana semakin asik. Aduh. Agak patah ya, tapi gak apa-apa. Pantunnya bagus tuh kalau Menurut Tijra itu keren, menurut gua enggak. Enggak, Pak. Oke, udah berbelas-belas menit gua dan Tijra ngawanin kalian semua. Sampai sini dulu perjalanan kita bersama gua Ardi dan gue Tizra. jangan lupa ikutin terus Telekom Podcast di episode-episode selanjutnya. Kami pamit undur diri dan see you. Bye. Bye.